kuliahnya itu jelas lebih murah dibanding sama swasta gitu, lebih memadai lah istilahnya. Nah terus untuk kalian yang jurusan UPW nih, misalnya kayak aku tadi kan ada yang aku sebutin tuh ya, ada yang jurusan UPW. Nah kalau jurusan UPW itu melakukan praktik jalan-jalan itu ditanggung oleh negara gitu, jadi nggak ngeluarin biaya banyak karena itu merupakan event dari Kemenpar gitu, emang programnya dari sekolah ini gitu. Lain hal kalau emang mau mengadakan jalan-jalan sendiri ya, itu pasti mengeluarkan budget lagi. Nah udah gitu, untuk biayanya sendiri aku bakal bahas di akhir. Aku bakalan bahas dulu aja gimana cara masuknya ya. Jadi kan tadi teman-teman udah ikut SBMPTNP. Kalau teman-teman gagal di SBMPTNP, teman-teman bisa ikut teman-teman semua, makasih udah ngeklik video ini. Jadi setelah sekian lama aku nggak buat video, udah hampir 3 mingguan lebih. Di video kali ini aku bakalan bahas yang menarik banget, karena ini juga salah satu dari rekomendasi teman-teman yang nanya ke aku, Kak, jurusan pariwisata di mana aja adanya? Kak, kampus pariwisata yang bagus di mana? Kak, kampus pariwisata itu ada di mana? Kayak gitu. Nah, jadi gini, sebenarnya ini aku ngebahasnya kampus pariwisata terbaik yang ada di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi ini tuh merupakan sekolah kedinasan di bidang pariwisata. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu, di video kali ini aku bakal bahas apa? Jadi yang pertama aku bakalan bahas kampus di bawah naungan Kementerian Pariwisata, lalu yang kedua aku bakalan bahas apa aja jurusannya. Lalu yang ketiga aku bakalan bahas cara masuk mulai dari tahapan sampai biayanya. Lalu yang terakhir aku bakalan jelasin gimana seleksinya untuk masuk ke kedinasan pariwisata ini. Oke, jadi langsung aja ke kampus Kementerian Pariwisata. Yang pertama yaitu ada STPNHI Bandung. Untuk alamatnya sendiri teman-teman bisa langsung lihat aja ya di sebelah kiri aku. Jadi aku bakalan geser dikit biar teman-teman bisa lihat di situ ada gambar infonya, keterangannya. Lalu untuk jurusannya sendiri sebenarnya tuh Kementerian Pariwisata udah nyediain tabelnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di situ ada keterangannya untuk tiap politeknik dan jurusannya. Tapi aku bakal bacain lagi aja biar jelasnya. Jadi yang pertama itu di STPNHI Bandung yang tadi aku sebutin itu ada beberapa jurusan. Oke, jadi yang pertama aku mau sebutin untuk D4-nya dulu, yaitu ada administrasi hotel, ada manajemen destinasi pariwisata, lalu ada bisnis pariwisata, ada bisnis perjalanan, lalu ada manajemen konvensi dan event, lalu untuk D4 yang terakhir itu ada manajemen pengaturan perjalanan. Nah, untuk D3-nya sendiri ada manajemen divisi kamar, lalu ada manajemen tata hidang, manajemen tata boga, dan manajemen patisserie. Nah, untuk teman-teman di situ udah tertera juga ya, untuk D4 seluruh jurusan pariwisata itu gelarnya STR Par. Kalau untuk D3-nya gelarnya yaitu AMD Par atau Ahli Madya Pariwisata. Nah, untuk teman-teman yang nanya, Kak, kenapa sih pariwisata itu nggak ada S1-nya? Kebanyakan D4. Nah, sebenarnya tuh ada ya teman-teman. Pariwisata S1 tuh ada. Nah, di STP Bandung ini itu ada jurusan S1, tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin data dari Kemenpar yang aku ambil ini belum update. Tapi untuk lihat yang lebih update ya, teman-teman bisa kunjungi langsung web resminya STP Bandung. Teman-teman klik aja di description box, itu udah ada alamatnya, emailnya, terus alamat webnya juga udah tersedia. Teman-teman langsung klik aja. Bahkan S2 pun udah ada untuk jurusan pariwisata. Oke, selanjutnya kalau tadi STP Bandung gitu aja, lanjut kita ke Poltekpar Negeri Bali. Oke, jadi Poltekpar Negeri Bali ini memiliki beberapa jurusan juga untuk pariwisatanya. D3-nya itu ada manajemen divisi kamar, manajemen tata hidang, dan manajemen tata boga. Untuk D4-nya sendiri di Politeknik Bali ini ada administrasi perhotelan, ada manajemen akuntansi hospitality, ada manajemen bisnis perjalanan, lalu juga ada manajemen konvensi dan perhelatan, dan yang terakhir ada manajemen kepariwisataan. Nah, lanjut untuk kampus Kemenpar yang ketiga itu ada Poltekpar Negeri Medan. Untuk di Poltekpar Negeri Medan ini hanya ada satu jurusan yang D4, yaitu pengelolaan perhotelan. Nah, sisanya D3-nya aku sebutin ya, ada manajemen divisi kamar, manajemen tata hidang, lalu ada manajemen patisserie,
lalu ada manajemen tata boga, manajemen usaha perjalanan wisata, dan manajemen perencanaan dan pemasaran pariwisata. Nah, lalu masuk ke kampus keempat, itu ada Poltekpar Negeri Makassar. Nah, kita lihat yuk, ada jurusan apa aja sih di Poltekpar Negeri Makassar ini. Nah, jadi untuk D3-nya sendiri ada manajemen divisi kamar, lalu ada manajemen tata hidang, manajemen tata boga, dan juga manajemen bisnis perjalanan wisata. Nah, untuk D4-nya sendiri ada usaha perjalanan wisata, ada manajemen bisnis konvensi dan perhelatan, lalu ada pengelolaan perhotelan, dan yang terakhir ada destinasi pariwisata. Aku bakalan masuk ke kampus yang kelima, yaitu ada Poltekpar Negeri Palembang. Nah, untuk teman-teman yang ada di Sumatera, nih teman-teman bisa nih untuk coba daftar ke Poltekpar Negeri Palembang ini. Aku bacain dulu ya, ada apa aja jurusannya. Jadi untuk D4-nya itu cuma ada satu, yaitu pengelolaan konvensi dan acara. Nah, untuk diploma 3-nya sendiri ada 3 nih. Ada divisi kamar, ada tata hidang, sama seni kuliner. By the way, waktu itu ada yang request untuk minta dibuatin video tentang seni kuliner. Nah, jadi aku tuh lagi kumpulin bahan-bahannya dulu tentang seni kuliner. Nanti kalau udah ada aku bakalan buat videonya. Ditunggu ya. Lalu yang terakhir itu ada Poltekpar Negeri Lombok. Nah, untuk teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Barat nih, yang mau kuliah pariwisata bisa banget daftar ke Poltekpar Negeri Lombok ini. Jadi untuk jurusannya sendiri, yang D4 tuh cuma ada satu, yaitu usaha perjalanan wisata. Lalu yang D3-nya itu ada divisi kamar, ada tata hidang, sama seni kuliner. Nah, kalau ada info yang kurang update atau ada yang, Kak, kan di STP Bandung juga ada jurusan ini, ada jurusan itu, kayak gitu. Nah, mungkin data dari Kemenpar ini belum diupdate, dan kebetulan emang aku ambilnya dari Kemenpar gitu. Mungkin kalau ada kakak-kakak nih di STP yang aku sebutin tadi, bisa tolong dilengkapi atau dikoreksi kalau misalnya ada kesalahan dari apa yang aku ucapkan. Nah, lanjut, aku juga pengen nih ngebahas tentang gimana sih caranya kita masuk ke kampusnya Kemenpar ini atau kedinasan pariwisata ini. Jadi caranya itu satu, teman-teman harus mengikuti SBMPTNP. Apa sih itu, Kak? Jadi SBMPTNP itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi pariwisata. Kalau teman-teman yang dari SMA nih pasti tahu kan, kalau mau masuk universitas negeri itu ada seleksi namanya SBMPTN. Nah, ini sama. Jadi Kemenpar juga membuat seleksi khusus untuk masuk ke Politeknik Negeri yang di bawah naungan Kemenpar langsung. Nah, terus apa keunggulannya kalau kita masuk ke Politeknik ini? Biaya kuliahnya itu jelas lebih murah dibanding sama swasta gitu. Lebih memadai lah istilahnya. Nah, terus untuk kalian yang jurusan UPW nih, misalnya kayak aku, tadi kan ada yang aku sebutin tuh ya, ada yang jurusan UPW. Nah, kalau jurusan UPW itu melakukan praktik jalan-jalan, itu ditanggung oleh negara gitu. Jadi nggak ngeluarin biaya banyak, karena itu merupakan event dari Kemenpar gitu, emang programnya dari sekolah ini gitu. Lain hal kalau emang mau mengadakan jalan-jalan sendiri ya, itu pasti mengeluarkan budget lagi. Nah, udah gitu, untuk biayanya sendiri aku bakal bahas di akhir. Aku bakalan bahas dulu aja gimana cara masuknya ya. Jadi kan tadi teman-teman udah ikut SBMPTNP. Kalau teman-teman gagal di SBMPTNP, teman-teman bisa ikut SMM. Jadi itu seleksi mandiri. Jadi tenang aja, masih banyak caranya teman-teman untuk masuk ke Politeknik Pariwisata ini. Untuk biayanya teman-teman daftar ke SBMPTNP ini itu dikenakan 250.000. Ini datanya aku ambil dari webnya Kemenpar langsung. Jadi kalau misalkan ada revisi bisa langsung tulis aja di bawah. Nah, jadi seleksinya dari yang aku baca itu pertama ada tes bahasa Inggris, lalu ada psikotes. Habis itu kalau lulus teman-teman ada seleksi lagi wawancara. Jadi ada 2 seleksi gitu. Cuma setelah pandemi COVID ini aku juga kurang tahu gimana kebijakannya. Mungkin kalau teman-teman tahu bisa langsung tulis aja di bawah gimana kebijakan barunya, regulasinya. Dan udah kayak gitu, untuk biaya kuliahnya, jadi gini, aku bakalan jelasin. Karena kampus ini di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jadi ada ketentuan sendiri untuk pembayaran. Nah, di sini aku jelasin dulu kalau data yang aku dapatkan ini pada saat tahun aku masuk, yaitu di 2018. Mungkin sekarang udah update, apalagi ini udah 2020 akhir. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa jadiin aja ini sebagai biaya patokannya gitu ya.
mungkin gak beda jauh banget. Aku nggak bakal ngejelasin di sini secara langsung, jadi teman-teman bisa lihat kolom description box aku. Di situ ada link untuk teman-teman lihat. Jadi di situ ada peraturan pemerintah. Nah, di situ tertera jelas mulai dari biaya praktiknya, biaya ujiannya, terus biaya per semesternya. Di tiap semua politeknik yang aku sebutin tadi semuanya ada. Jadi teman-teman juga jangan males nyari, jangan males lihat, please tolong dilihat aja di bawah. Dan next video mungkin aku bakalan bikin universitas negeri yang ada jurusan pariwisatanya gitu. Kalau ini kan emang kampus pariwisatanya langsung nih, beda dengan universitas yang menyediakan jurusan pariwisata gitu. Nah, kira-kira kalau teman-teman ada saran video atau pengen request aku buatin video tentang apapun, teman-teman bisa komen aja di bawah. Jadi segitu aja informasi yang bisa aku kasih di video kali ini. Mudah-mudahan membantu. Untuk tonton video aku lainnya, terus di like, komen di bawah, subscribe.